Hai guys, gimana kabar kalian hari ini semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat mystery reading kembali ya, setelah lama nggak update. Dimana untuk tema mystery reading kali ini adalah yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Jadi kita akan lihat mulai dari seperti apa energinya ya, serta ciri-cirinya. Kita nanti juga akan lihat ada angka kelahiran dan zodiak apa aja yang nantinya akan muncul ya. Dan bagi teman-teman semuanya ya, karena ini sifatnya energi general, jadi disclaimer bagi kamu ya, ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman ikuti ya langkah dan tutornya seperti apa ya. Nanti tinggal diikuti saja prosedurnya, nanti kita akan proses, oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energi dia terlebih dahulu ya. Kita akan lihat seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Seperti apakah energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas untuk selamanya. Kita akan cek dulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu memiliki trauma, luka lama yang masih belum bisa dia sembuhkan ya. Bahkan aku lihat ya, ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya pernah ya terjebak dalam situasi sendiri atau jomblo ya dalam waktu yang cukup lama, karena dia masih belum siap ya membuka hati untuk orang baru, dikarenakan masih ada rasa trauma yang menghantui dirinya ya. Sampai pada akhirnya dia menemukan kamu, sosok seseorang yang bisa mencintainya dengan ikhlas, sehingga itulah alasan kenapa ya pada akhirnya dia mencintaimu dengan ikhlas dan ingin sekali ya membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Memang secara basically dia ini tipikal orang yang pendiam ya. Beberapa juga termasuk orang yang introvert, jadi dia nggak suka keramaian ya. Kalaupun dia ngajakin kamu dating keluar, ya pasti dia ngajakin kamu ke suatu tempat yang sifatnya nggak terlalu rame, yang sifatnya romantis, yang sifatnya enak diajak untuk ngobrol ya, bertukar pikiran, bertukar cerita ya. Karena aku lihat dia termasuk orang yang sangat introvert. Meskipun demikian, tapi dia masih bisa diajak bersosial yang sangat baik ya. Bahkan aku lihat beberapa di antara mereka ini juga termasuk orang yang sebenarnya itu dia orangnya humble dan mudah beradaptasi ya. Cuman dia ini orang yang sedikit introvert, kurang suka keramaian seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas ya. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang cara dia dalam menjalani suatu hubungan tuh dia orangnya suka kebebasan ya. Jadi dia ini orang yang nggak suka ditekan, orang yang nggak terlalu suka ya ruang geraknya dibatasi oleh siapapun termasuk pasangannya. Meskipun demikian orang ini bisa menjaga hati kesetiaannya untukmu ya. Jadi meskipun kamu memberikan dia kebebasan, tapi orang ini masih tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, karena orang ini sangat mencintaimu, makanya dia sangat menghargai dan menghormati ya rasa kepercayaan yang sudah kamu pasrahkan kepada dirinya dia. Cuman aku lihat ya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sensitifan ya. Dia orangnya termasuk orang yang mudah tersinggung, jadi harus berhati-hati dalam bertutur kata. Kalau salah ya dalam bertutur kata, bisa saja perkataan kamu melukai perasaannya. Jadi sedikit hati-hati ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang mudah cemburu ya. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa menjaga perasaannya agar tidak menimbulkan
percecokan atau pertengkaran. Karena orang ini kalau sudah bertengkar ya, dia ini orang yang pendiam ya, dia suka nggak ambil tindakan, dia orangnya suka silent treatment. Jadi ketika dia marah pasti kamu bakal didiemin sama dia, di chat nggak diangkat, di telepon nggak diangkat, di chat pun juga pasti nggak bakal bales gitu ya. Jadi harus menunggu waktu agar dia bisa berdamai dengan kondisinya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas untuk selamanya? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya jarang sekali mau belajar dari kesalahan yang sudah pernah dia lakukan ya. Meskipun demikian orang ini sangat sayang ya sama kamu. Cuman kendala terbesar yang nantinya akan kamu hadapi ya, kamu tuh nantinya akan sering dibuat lelah sama dia, sering dibuat capek sama dia. Karena ya kamu sudah capek terlalu sering memaafkan dia, tapi dia nggak mau belajar dari kesalahan yang sudah pernah dia jalani. Justru malah yang aku rasakan tuh dia sering sekali ya mengulangi kesalahan yang sama ya, sampai-sampai aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang dibikin lelah gitu ya. Lelah apa? Lelah memahami, lelah memaafkan ya, lelah memberikan dia kesempatan tapi tidak dia pergunakan kesempatan tersebut dengan baik, sehingga sering sekali antara kamu dan dia terjebak dalam situasi yang toksik gitu ya. Dan di sini meskipun demikian aku lihat ya bahwa orang ini tuh dia memiliki rasa gengsi yang sangat tinggi ya. Jadi meskipun dia sayang sama kamu, tapi dia jarang sekali mengungkapkan rasa sayangnya ya, karena terhalang oleh rasa gengsi dia yang begitu besar. Tetapi pada kenyataannya ya, seandainya kamu meninggalkan dia, pasti orang ini nggak akan siap gitu. Karena pada dasarnya orang ini sangat mencintai kamu ya, bahkan melebihi siapapun. Kita akan lihat lagi. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini dia sering nggak terbuka sama kamu ya, sering tertutup jika dibandingkan ya pada saat awal-awal kalian mengenal. Karena yang aku rasakan pada saat dia dulu ya, orang ini tuh dia orang yang selalu terbuka sama kamu, dikit-dikit menceritakan tentang pribadinya kepada diri kamu ya. Tapi akhir-akhir ini ya, kamu sering sekali bertengkar sama dia dikarenakan orang ini nggak mau jujur, nggak mau terbuka terhadap apa yang sebenarnya terjadi gitu. Meskipun dia nggak berkata kepada dirimu, tapi feeling kamu itu seolah ya, feeling dan intuisi kamu ini nggak bisa dibohongi. Kamu merasa bahwa saat ini ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu ya. Dan aku lihat bahwa saat ini tuh sebenarnya dia bukan menyembunyikan suatu keburukan ya, melainkan ada suatu masalah yang memang tidak bisa dia ceritakan kepada diri kamu. Bukan berarti dia bohongin kamu, tidak, karena dia nggak mau membebani masalah pribadi dia kepada diri kamu. Karena kan dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia nggak ingin ya seseorang yang dia cintai merasa terluka atas penderitaan yang dia rasakan. Jadi ya sudah gitu ya, karena ini masalahnya, dia yakin bahwa dia sendiri bisa menyelesaikan masalah yang dia jalani. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apakah energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia sepertinya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh ya. Bisa dia di atas kamu atau bisa juga dia di bawah kamu. Meskipun demikian ya, orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan perbedaan usia yang terjadi antara kamu dan dia. Karena orang ini mencintaimu menggunakan hati ya, tanpa memandang fisikmu, tanpa melihat perbedaannya ya. Dan dia juga tanpa melihat
seperti apa masa lalumu ya. Jadi entah kamu janda, entah kamu duda ya, dia nggak pernah mempedulikan hal itu. Yang terpenting kamu nyaman sama aku, ya sudah, hubungan ini kita jalani apa adanya, kayak gitu. Dan di sini aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang sempat merasa nggak percaya terhadap ketulusan cinta yang dia berikan kepada kamu ya. Kamu takut apabila kehadiran orang ini ke dalam kehidupan kamu tuh hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki ya. Dan orang ini sudah sering sekali ya berusaha meyakinkan kamu, tapi yang namanya rasa takut itu nggak bisa dibohongi ya. Jadi meskipun dia sudah sering meyakinkan kamu, tapi tidak mengurangi rasa keraguan kamu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kamu bisa melihat sendiri betapa sayang dan tulusnya dia kepada kamu. Cuman ya aku melihat bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang susah dimengerti ya. Jadi kayak terkadang kamu yang sudah cukup lama mengenal dia, kamu masih sering merasa kesulitan ya untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia mau dan apa yang tidak. Karena terkadang orang ini tuh sering ribet ya cara berpikirnya, seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Kita lihat dulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR atau hubungan jarak jauh denganmu. Ya, meskipun demikian orang ini bisa menjaga hati kesetiaannya untuk kamu ya. Meskipun kamu sering nggak percaya terhadap kesetiaannya ya, tapi orang ini tidak pernah mempedulikan hal tersebut ya. Karena memang tujuan dia datang ke dalam kehidupan kamu dengan niat yang baik ya. Dia membawa ketulusan cinta, maka dari itu meskipun kamu ya sering marah ke dia, sering nggak percaya sama dia, sering ngambek ke dia, orang ini nggak peduli. Yang penting niat dia ke kamu tulus, seperti itu. Memang jika dilihat dari energinya, dia ini tipikal orang yang kurang memperhatikan kamu ya. Cuman ya aku melihat di balik sisi cueknya dia, orang ini menyimpan sejuta ketulusan yang tidak pernah kamu dapatkan pada diri siapapun ya. Lebih baik orang yang kayak gini ya, dalam artian tidak manis kata-katanya tapi tulus di hati, daripada manis perkataannya tapi busuk di belakang ya. Jadi lebih baik orang-orang yang seperti ini, karena cinta dia nyata. Cinta itu tidak perlu diucapkan, tetapi perlu dibuktikan. Nah, orang ini tuh prinsip dia dalam mencintai seperti itu. Jadi dia nggak bisa berkata-kata romantis ya. Dia nggak bisa menjadi sok puitis gitu. Dia nggak bisa ya. Dalam artian cara dia menunjukkan cinta dia lewat tindakan nyata. Kayak misalkan ketika dia ketemu sama kamu, ya dia itu lebih menunjukkan kasih sayangnya daripada di saat kamu sama dia berkomunikasi lewat sosial media. Jadi dia ini berbeda gitu. Memang kalau di sosmed dia pribadi yang sangat cuek, tetapi jika dia bertemu kamu secara langsung, dia termasuk pribadi yang hangat ya. Bisa peluk kamu ya, mungkin bisa ngasih kamu jaket ketika kamu kedinginan ya, atau bisa juga dia bisa menjadi pendengar yang baik di saat kamu sedang banyak masalah ya. Dia tipikal orang yang seperti itu sebenarnya ya. Kita akan lihat lagi di sini seperti apa energi dia seseorang yang akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas selamanya. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah meninggalkan kamu secara sepihak, entah karena kesibukan, entah karena kesalahpahaman, atau karena adanya kedewasaan antara kamu dan dia, sehingga membuat orang ini merasa jenuh, dan pada akhirnya dia meninggalkan kamu tanpa sepatah kata pun. Dan aku rasa bahwa kamu sama dia masih belum pernah mengucapkan kata putus ya, tapi kabar dari dia ini sepertinya tidak pernah kamu dapatkan ya. Jadi bisa dibilang ya posisi kamu digantung lah sama dia gitu, karena ya kamu masih belum pernah ya berstatement mengatakan putus sama dia gitu. Dan sampai detik ini aku merasa bahwa dia ini masih mencintaimu ya. Bahkan aku lihat ada beberapa di antara kamu yang sepertinya mulai menjalin komunikasi lagi dengannya. Cuman ya aku rasa ada di antara kamu ini yang masih merasa ragu, takut apabila kamu memberikan perasaan kamu kembali kepada dia, nanti orang ini meninggalkan kamu kembali pada saat seperti yang dulu gitu ya. Tapi aku lihat bahwa dia saat ini sudah mulai ya
mengalami fase perbaikan diri, dia sudah mulai terlihat dewasa, dia lebih mulai terlihat rasa simpatinya kepada kamu. Dan aku juga lihat beberapa di antara mereka ini mulai menunjukkan kasih sayangnya jika dibandingkan dia yang dulu, ya. Dan di sini aku lihat bahwa beberapa di antara mereka ini dia mulai menyesal ya atas apa yang pernah dia lakukan terhadap dirimu, termasuk meninggalkan kamu secara sepihak, termasuk dulu dia pernah ego sama kamu, ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang mengaku merasa bersalah ya, karena pada saat dia sama kamu dulu dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik, ya. Besar dikit perubahannya, kamu sebagai pasangan harus bisa menghargai daripada dia nggak berubah sama sekali, ya. Setidaknya untuk penyemangat dia, agar kedepannya dia lebih bersemangat lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa energi dia seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas. Wow, aku lihat dia termasuk pribadi yang sangat keras kepala, ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini, ya, selain keras kepala, dia juga orangnya ini memiliki mental emosional yang sangat tinggi. Jadi terkadang ya, kesulitan yang kamu hadapi ketika menghadapi orang seperti ini tuh, ketika kamu ada masalah ya, orang ini sangat susah diajak berbicara. Kenapa? Karena dia terlalu memprioritaskan ego dan emosinya. Dia terlalu memprioritaskan sifat keras kepalanya, sehingga segala sesuatu yang kamu katakan itu nggak bakal masuk ke dalam pikiran ataupun perasaannya gitu. Kenapa? Ya karena dia keras ya, keras kepala. Kalau prinsip kamu ya dengan prinsipnya dia berbeda, ya sudah, dia tidak akan menghiraukan kamu. Sehingga aku lihat ada beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya merasa sedih ya, merasa sedih sampai meneteskan air mata gitu. Kenapa? Ya karena kamu sudah memperlakukan dia dengan sabar, tetapi perlakuan dia kepada diri kamu yang sangat menyakitkan hati ya, dengan sifat keras kepalanya dan ego dia yang sangat tinggi. Terus kamu juga orangnya ini sebenarnya orang yang sensitif ya, kamu tuh orangnya nggak bisa dibentak-bentak, tapi orang ini selalu berkata kasar terhadap dirimu. Sehingga aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa menyesal gitu. Kenapa dipertemukan sama dia kalau pada akhirnya menderita seperti ini? Tapi aku lihat ya bahwa orang ini tuh dia sebenarnya sangat sayang sama kamu. Cuman cara dia aja yang mencintaimu yang salah ya, sehingga sering sekali terjadi ketidakseimbangan antara kamu dan dia. Tapi nanti aku lihat ya, akan ada sebuah fase di mana dia akan mulai memahami ya arti kebersamaan yang sesungguhnya setelah dia benar-benar mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat berharga. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Aku akan cek dulu ya. Aku akan lihat dulu ya, seperti apa ya, bagaimana kondisi dia saat ini. Aku akan lihat dulu ya, seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Kita lihat dulu seperti apa kondisi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Aku lihat ya, saat ini ada beberapa di antara mereka yang sepertinya sudah mempersiapkan rencana, di mana rencana tersebut sebenarnya rencana dia ingin berdamai sama kamu dan ingin mengakhiri segala konflik yang saat ini sedang terjadi. Ya, jadi aku lihat ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini sedang berpikir dan mempersiapkan rencana ya, bagaimana cara dia bisa meminta maaf kepada kamu dan bagaimana cara agar kamu ini mau memaafkan dia. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang terlihat ya mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Ada juga beberapa di antara mereka yang akan mengakui kesalahannya. Ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya ya ingin mengajak berdamai denganmu gitu, karena dia nggak siap berpisah dengan dirimu. Kita lihat lagi. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah kondisi energi dia ke kamu saat ini? Kita akan lihat dulu.
Aku lihat ya, saat ini ada di antara mereka yang sepertinya masih mendiamkan kamu meskipun dia rindu sama kamu, ya. Jadi saat ini ada di antara mereka itu yang sebenarnya dia kangen sama kamu, tapi dia tidak mau bertindak, ya. Dia nggak mau bertindak untuk memulai komunikasi dulu, dia nggak mau bertindak untuk meminta maaf dulu, dia nggak mau bertindak ya untuk mengakui kesalahannya. Karena orang ini ya, meskipun dia rindu, tapi tertutupi oleh rasa gengsi yang sangat besar. Yang sebenarnya hubungannya sudah berjalan ke depan, jadi mundur ke belakang. Kenapa ya? Karena dia tidak mau bertindak gitu. Dia termasuk orang yang pasif. Selain dia pasif, rasa gengsinya juga sangat tinggi. Jadi aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang sering merasa kesel gitu. Karena kenapa sih gitu? Kamu tuh udah tahu kalau dirimu itu sayang sama aku. Dan aku tahu kalau kamu tuh masih butuh aku. Tapi kenapa? Kamu masih sering mementingkan rasa ego dan gengsimu. Sehingga itulah yang terkadang tuh bikin kamu merasa bete, sebel gitu ya. Padahal kamu tuh nggak pernah ya mikirin rasa gengsi. Kamu tuh nggak pernah mikirin rasa ego gitu. Tapi kenapa cara dia memperlakukan kamu tuh yang seolah-olah ya seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Ada banyak kartu nggak aku ambil ya, jadi kita ambil yang ini aja. Ya, aku lihat ya saat ini ada juga ya yang sebenarnya tersiksa karena kamu, ya. Tersiksa mungkin kamu mendiamkan dia, ya. Tersiksa mungkin kamu masih belum bisa memaafkannya, ya. Dan dia tersiksa karena di satu sisi dia rindu ingin menemui kamu, tapi kamu nggak mau ketemu sama dia. Kenapa? Karena dia terlalu jahat, dia terlalu kejam, ya. Dia terlalu playing victim, seperti itu. Jadi di sini ada ya, aku lihat beberapa di antara mereka itu yang saat ini dia sedang tersiksa gitu. Tersiksa karena tindakan yang dia buat sendiri. Ya. Kita lihat lagi seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Aku lihat ya di sini ada yang tampang muka ya. Ada yang pasang muka tuh kayaknya dia baik-baik aja deh tanpamu. Seolah-olah dia bisa hidup tanpamu, padahal secara kenyataan hati dia hancur tanpa kehadiranmu, ya. Jadi di sini ada seseorang tuh yang aku lihat ya, beberapa di antara mereka tuh ada yang manas-manasin kamu, ya, seolah-olah dia tidak butuh dirimu, seolah-olah dia tidak mengharapkan kamu lagi, padahal ya hidup dia ini sepi tanpamu, gitu, ya. Dan di sini aku lihat ya bahwa dia ini tipikal orang yang pemarah memang ya. Dia tipikal orang yang pemarah, yang sangat susah diajak untuk berbicara, ya. Dan aku lihat saat ini ya dia itu kayak seolah-olah memasang muka ya atau tampang, seolah-olah dia bisa hidup tanpamu padahal dia kesepian gitu. Kita lihat lagi seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah kondisi energi dia ke kamu saat ini? Aku lihat ya saat ini ada beberapa di antara mereka ya, seseorang yang sebenarnya sangat kagum terhadap dirimu gitu ya, kagum karena kepribadianmu, kagum karena ketulusanmu ya, tapi kamu nggak sadar dia siapa, tapi dia sadar siapa kamu. Karena aku lihat ya, dia ini sepertinya sudah cukup lama memendam perasaan ini kepada dirimu, tapi dia tidak berani untuk mengutarakan isi perasaannya ke kamu karena dia sadar dia siapa dan dia juga sadar kamu ini siapa gitu. Ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang mungkin sedang dicintai atasanmu, ada di antara kamu yang sedang dicintai bawahanmu, ya, atau ada juga di antara kamu yang sedang dicintai oleh seseorang yang sejatinya sudah punya pasangan. Jadi kan sulit gitu, dia sadar gitu ya, diri dia ini siapa untuk mengungkapkan perasaannya. Toh kamu tuh udah punya pasangan, ya, jadi aku nggak mungkin, aku sadar posisi gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah kondisi energi dia ke kamu saat ini? Aduh, kejedot ya. Seperti apa kondisi energi dia saat ini? Seperti apakah kondisi energi dia saat ini ke kamu?
Aku lihat ya saat ini ada beberapa di antara mereka itu yang sepertinya sedang jutek ya sama kamu gitu. Karena ada rasa kekecewaan yang sepertinya tidak bisa dia ungkapkan. Ya, dan itulah alasan kenapa dia mendiamkan kamu, dan itulah alasan mengapa dia jaga jarak ke kamu, karena ada sesuatu hal yang tidak dia sampaikan kepada diri kamu ya, dan hal itu tuh yang sifatnya mengecewakan dirinya dia gitu ya. Tapi dari tindakannya itu kelihatan ya bahwa dia tuh kayak diajak ngobrol dia jutek ya, kamu merasa tidak ada salah sama dia tapi dia jaga jarak sama kamu gitu ya. Jadi kayak ya kamu ini kan bukan tarot reader ya, jadi kamu nggak bisa menerka-nerka perasaannya gitu, tapi dia seolah-olah mendiamkan kamu dan disuruh untuk menebak apa yang sebenarnya membuat dia kecewa. Kita lihat lagi, seperti apakah kondisi energi dia ke kamu saat ini, seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini, seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Aku lihat ya saat ini ada di antara mereka yang sepertinya ingin meminta maaf kepada kamu sebagai bentuk bahwa dia ini masih sayang sama kamu, bahwa dia ini nggak mau lepasin kamu ya, karena tujuan dia datang ke dalam kehidupan kamu untuk mencintaimu dengan ikhlas gitu ya. Yang terpenting niat dia baik ya, dan itu terserah kamu ya, mau kamu memaafkan dia atau tidak, yang penting dia sudah berusaha mengakui salahnya dan dia ingin meminta maaf kepada kamu, dan tujuan dia ingin membuka lembaran baru yang lebih baik gitu ya. Karena di sini aku lihat di sini kan ada suatu perjalanan. Jadi kamu dan dia nantinya akan menghadapi suatu proses perjalanan cinta dari yang buruk ke yang baik ya, dari yang toksik ke yang fresh gitu ya. Jadi akan ada sebuah kisah perjalanan baru dari kehidupan yang buruk menuju kehidupan cinta yang lebih baik gitu. Terus nantinya dia juga akan lebih mudah ya untuk dikendalikan daripada yang dulu. Karena orang ini dulunya ini susah untuk kamu kendalikan ya. Kamu sudah ngomong sampai berbusa tapi dia nggak pernah dengerin kamu. Kamu sudah sering menasehati dia tapi dia nggak pernah dengerin nasihat kamu. Tapi untuk saat ini ya, karena dia sayang sama kamu, karena dia nggak mau lepasin kamu, makanya dia berusaha ya untuk lebih menghargai segala bentuk pendapat dari pasangannya. Seperti itu guys. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini? Aku lihat ya saat ini ada di antara mereka yang sebenarnya sedang sedih gitu, sedang galau ya, sedang sedih, sedang galau karena ya dia merasa bahwa hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan gitu. Bukannya dia bahagia, justru malah membuat dia menderita gitu. Kenapa? Ya karena dia capek gitu. Kalau kamu sama dia sepertinya terlalu sering ya memperdebatkan sesuatu hal kecil yang menjadi besar gitu ya. Dan di sini dia ini sebenarnya masih ingin ya melanjutkan masa depan kehidupan cinta yang lebih baik bersama kamu, tapi dia nggak tahu caranya karena dia nggak mau berusaha ya. Karena di sini apapun yang tidak dimulai dengan usaha dengan baik pasti tidak akan tercipta suatu hubungan yang baik gitu ya. Dan di sini dia nggak mau kehilanganmu tapi dia nggak mau usaha, itu salahnya dia ya. Kita lihat lagi, seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi energi dia ke kamu saat ini. Aku lihat ya saat ini ada ya beberapa di antara kamu yang mulai merasa dikecewakan ya oleh seseorang yang kamu sayangi atau seseorang yang kamu percayai ya. Jadi aku lihat ada di antara kamu tuh yang saat ini merasa dibohongi oleh seseorang yang selama ini sudah kamu anggap sebagai pasanganmu, cinta sejatimu, belahan jiwamu, twin flame-mu, bestimu ya. Dan di sini aku lihat ya bahwa kamu tuh kayak masih merasa tidak mempercayai gitu ya. Ternyata sosok seseorang yang selama ini kamu kenal baik, ternyata dia pengkhianat ya. Ternyata sosok seseorang yang selama ini kamu anggap sebagai belahan jiwamu, tapi dia adalah seseorang yang pada akhirnya menyakiti perasaanmu. Jadi aku lihat ya ada beberapa di antara kamu tuh yang rasanya kayak kesambar petir di siang bolong nggak sih? Yang kayaknya nggak mungkin aja gitu, padahal dia ini di awal tuh terlihat baik gitu, tapi kenapa saat ini dia justru malah main di belakangku ya,
Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang kebusukannya terbongkar gitu ya. Ternyata dia selama ini hanya memanfaatkan apa yang kamu miliki. Ternyata dia mendekati kamu karena punya tujuan maksud tertentu seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Aku akan cek dulu ya di sini. Aku akan cek dulu lihat kondisimu seperti apa ya. Seperti apa kondisi energimu ke dia saat ini. Belief one ya. Aku lihat kamu saat ini sudah mulai kurang percaya terhadap siapapun, termasuk pasanganmu, termasuk teman-teman terdekatmu, termasuk saudaramu, karena kamu menganggap dunia ini terlalu kejam untuk kamu percayai gitu, karena terlalu banyak drama, ilusi ya, yang seolah-olah tidak bisa kamu terima di dalam akal pikiran kamu ya. Jadi aku lihat bahwa saat ini tuh ya, meskipun kamu sayang dengan seseorang, tapi tidak 100% kamu percaya terhadap apa yang dia katakan. Kenapa? Karena kamu sudah terlalu sering mengalami kebohongan ya. Mengalami tindakan dibohongi berkali-kali. Sehingga wajar kalau kamu saat ini sudah mulai tidak mempercayai ya terhadap siapapun. Ya, terutama orang-orang yang terlihat bibirnya manis ya, manis di depan tapi asem di belakang. Kita lihat lagi seperti apa kondisi energimu saat ini. Seperti apa kondisi energimu saat ini ke dia. Aduh, jatuh guys, sebentar. Aku lihat saat ini ada di antara kamu tuh yang sebenarnya sedang mencari seseorang ya, sedang mencari untuk mendapatkan kejelasan ya, dalam artian ya kamu nggak mau dong ya menjalani hubungan tapi digantung nggak jelas seperti ini. Setidaknya beri aku kejelasan gitu. Kalau kamu memang masih menginginkan aku, setidaknya beri aku jawaban ya, apakah dilanjutkan atau diakhiri, karena rasanya digantung jauh lebih nggak enak ya daripada diberikan kepastian gitu. Karena ya kamu benar-benar saat ini terjebak dalam situasi yang bingung gitu ya. Di satu sisi kamu ingin lepaskan dia tapi dia dilepas nggak mau ya. Tapi di satu sisi di saat kamu mempertahankan dia ini seolah-olah tidak layak untuk kamu pertahankan. Kenapa? Ya karena dia nggak mau belajar dari kesalahan ya. Karena dia masih berdrama. Karena dia masih terlalu toksik ya. Karena dia nggak mau berkaca seperti itu. Kita lihat lagi ya, seperti apa kondisi energimu ke dia saat ini. Aku lihat ya, saat ini ada di antara kamu yang sepertinya butuh hiburan ya. Jika memang kamu membutuhkan hiburan, ya lakukan gitu, daripada kamu menahan ya, justru malah itu membuat pikiran kamu tambah stres. Karena di sini aku lihat kamu sepertinya sedang membutuhkan self healing ya. Healing artinya membahagiakan diri kamu sendiri dengan caramu. Dan ada juga mungkin beberapa di antara kamu tuh yang memang butuh teman curhat. Aku lihat ada juga beberapa di antara kamu ini yang sebenarnya sedang banyak masalah gitu, tapi kamu nggak tahu cara menyelesaikannya. Dan kamu tuh membutuhkan seseorang yang bisa memberikan kamu solusi jalan keluar gitu. Ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang blunder ya. Jadi kayak blunder gitu. Entah blunder dalam hubunganmu, entah blunder dalam kehidupan kamu ya. Entah blunder dalam masalah yang kamu hadapi saat ini gitu. Kita lihat lagi seperti apa kondisi energimu saat ini. Seperti apa kondisi energimu saat ini. Ya di sini aku lihat ada di antara kamu yang saat ini sedang mencari solusi ya, jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Tapi kamu masih belum menemukan solusinya gitu. Kenapa? Karena seseorang yang seharusnya bisa memberikan solusi ya, dia tidak bertanggung jawab atas masalah ini ya. Karena aku lihat kayak kamu tuh orang yang terlalu single fighting ya. Artinya terlalu menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa banyak sekali seseorang yang nggak peduli terhadap dirimu, termasuk pasanganmu ya, termasuk keluargamu, termasuk teman terdekatmu. Jadi ya sudah gitu, kamu sudah terbiasa single fighting gitu. Kita lihat lagi seperti apa kondisi energimu saat ini. Aku lihat ya saat ini ada di antara kamu yang sepertinya sedang jenuh dengan seseorang
ya, sedang bete sama seseorang, sedang jenuh sama seseorang, sedang marah sama seseorang, ya, dimana kamu merasa bahwa kehadiranmu ini sangat tidak dihargai olehnya, ya. Jadi meskipun dia adalah pasanganmu, ya, tapi pasangan kamu nggak bisa menghargaimu, ya, sehingga itulah alasan kenapa kamu marah ke dia, kenapa kamu cuek ke dia, kenapa kamu saat ini jaga jarak sama dia, ya, kenapa kamu saat ini jadi kayak lebih membatasi diri gitu ya untuk tidak berkomunikasi dengannya. Kenapa? Ya karena aku lihat gitu, kamu sedang berada di titik jenuh saat ini. Kita lihat lagi. Seperti apa kondisi energimu saat ini? Ya, aku lihat ya di sini kalau kamu seorang perempuan, aku lihat ya kamu tuh butuh seorang laki-laki yang bisa diandalkan, ya. Butuh seorang laki-laki yang bisa memimpin kamu dengan baik dan benar gitu. Pada kenyataannya aku lihat ya bahwa kamu tuh saat ini sedang berdiri dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sedang berdiri dengan seseorang yang tidak bisa diandalkan. Kalau kamu seorang laki-laki, ya kamu mengharapkan seorang pasangan yang bisa menghargai kamu. Tapi pada kenyataannya saat ini, kamu sedang berdiri dengan seseorang yang kurang bisa menghargai apapun yang kamu lakukan. Ya, jadi seperti itu. Terus kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya, ada angka kelahiran apa aja yang akan muncul. Ada angka kelahiran 16 ya. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 16, energi kamu kuat di sini. Terus ada angka kelahiran 11. Kemudian ada angka kelahiran 3. Ada angka kelahiran 20. Ada angka kelahiran 26. Ada angka kelahiran 12. Kemudian ada angka kelahiran 19. Terus ada angka kelahiran 22. Ada angka kelahiran 30, ada angka kelahiran 15. Dan kita akan lihat juga ada zodiak apa aja di sini. Kita mulai ya, kita akan lihat dulu. Di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Ya, yang kuat Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces juga ada, Cancer juga ada ya. Cancer, Pisces, Scorpion juga ada, tapi yang paling kuat Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi ingat, zodiak tidak bisa digunakan sebagai pedoman atau patokan utama karena tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Oke? Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Bye.